Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Hidayati. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2017-4350031. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau mendemokan dari program yang sudah saya buat. Program ini merupakan perwujudan dari skripsi yang sudah saya kerjakan selama ini. Nah, program saya ini merupakan program pembuatan invoice untuk PT PBMT Ruasia sesuai dengan judul skripsi saya. Kita langsung saja untuk demo programnya. Pada layar sudah terlihat di sini ada form untuk login. Pada program saya ini terdapat 3 level akun. Yang pertama adalah akun level admin, yang kedua ada akun level bagian keuangan, dan yang ketiga adalah akun level direktur atau manajer, di mana masing-masing akun tersebut memiliki hak akses yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu masing-masing hak akses dari level akun tersebut. Yang pertama adalah akun level admin. Untuk akun level admin sendiri, dia memiliki hak akses, yaitu yang pertama dia bisa menambahkan akun pengguna yang bisa login ke dalam program, kemudian dia bisa menambahkan data admin, kemudian bisa menambahkan data produk, bisa menambahkan data mitra, dan juga yang terakhir bisa menambahkan data virtual account bank untuk mitranya. Kemudian untuk akun level bagian keuangan, nah pada akun inilah yang memproses atau membuat invoice dan juga membuat status pembayaran pada invoice tersebut. Kemudian untuk akun level terakhir yaitu akun level bagian direktur atau manajer, mereka hanya bisa untuk melihat atau mencetak laporan saja. Nah, oleh sebab itu, kita bisa langsung saja, nanti akan saya tunjukkan masing-masing ketika kita login dengan level akun yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, di sini saya akan login menggunakan akun level admin. Nah, yang pertama saya akan menginputkan password yang salah. Apabila user atau pengguna salah menginputkan username atau password, maka di sini akan ada keterangan bahwa username atau password salah. Nah, kita langsung saja untuk menginputkan password yang benar. Di sini juga akan muncul keterangan apabila sukses login, dia akan muncul kotak dialog selamat datang untuk level akunnya apa. Nah, karena saya login menggunakan akun level admin, maka di sini tulisannya selamat datang admin. Klik OK. Nah, setelah kita login, kita akan masuk ke dalam menu utama. Nah, di sini bisa dilihat bahwa akun level admin ini untuk menu invoice dan status pembayarannya itu mati. Jadi bisa dilihat bahwa untuk akun level admin ini dia tidak bisa membuat invoice ataupun membuat status pembayaran untuk invoice tersebut. Tetapi dia bisa melakukan proses penambahan data akun, virtual bank, data mitra, dan juga produk. Nah, kita mulai saja untuk yang pertama yaitu data akun. Nah, di sini kita mencoba untuk menambahkan datanya. Bisa dipilih level akunnya ingin apa, admin, keuangan, atau direktur. Di sini kita coba. Nah, kemudian kita simpan. Nah, jika data berhasil disimpan, maka juga akan muncul pesan dialog bahwa data berhasil disimpan dan otomatis tabel di sebelah kiri akan terupdate secara otomatis. Nah, kemudian kita di sini coba untuk melakukan ubah atau edit. Kita ubah level akunnya menjadi admin, kita klik ubah. Nah, maka akan muncul kotak dialog data berhasil diubah dan juga tabelnya akan menyesuaikan secara otomatis. Nah, kemudian kita coba untuk menghapus. Kita coba untuk hapus akun yang sudah kita buat tadi. Akan muncul konfirmasi dialognya, apakah Anda yakin ingin menghapus datanya? Klik yes untuk melanjutkan dan no untuk tidak. Ini kita klik yes untuk melanjutkan. Nah, apabila berhasil, maka data berhasil dihapus dan juga otomatis tabelnya akan terupdate. Kemudian kita coba untuk button batalnya. Misalkan di sini kita mencoba untuk mengubah password.
Nah, apabila teman-teman tidak ingin melakukan perubahan atau mau dibatalkan, itu tinggal klik batal saja. Nah, maka otomatis perubahan tadi tidak akan tersimpan ke dalam tabel maupun database. Nah, kemudian kita mencoba untuk pencariannya. Maka untuk pencariannya juga sudah berfungsi dengan nama muncul juga. Oke. Ini merupakan form untuk menambahkan data akun pengguna. Kemudian kita coba selanjutnya untuk menambahkan data mitra. Kita kembali ke menu utama, kemudian kita masuk ke form data mitranya. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal memasukkan saja semua kolomnya. Di sini kita mencoba untuk menginputkan data mitra yang baru. Nah, kita coba untuk simpan. Nah, apabila data berhasil disimpan, akan muncul message-nya. Oke, maka otomatis tabel di atasnya akan terupdate dan data yang tadi kita tambahkan akan muncul di sana. Nah, kemudian selanjutnya kita mencoba untuk menggunakan button ubah atau button editnya. Di sini misalkan kita ubah namanya menjadi Kinara Amara. Ubah, data berhasil diubah. Nah, otomatis tadi yang semula namanya Kirana Ananta berubah menjadi Kinara Amara. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk button batal. Misalkan di sini alamatnya kita ganti jadi Jakarta. Nah, apabila kita mengklik button batal, maka perubahan tadi tidak akan tersimpan. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk kolom pencariannya. Kita menggunakan nama mitranya. Nah, maka muncul BMT Galaxy. Atau menggunakan kodenya saja. Bisa. Nah, nanti akan muncul kode 0001 atas nama mitra BMT Algantara. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk hapus. Nah, kita coba untuk menghapus data mitra dari Galaxy. Nah, di sini akan muncul konfirmasi dialognya. Ada ingin menghapus data mitra berikut? Klik ya untuk melanjutkan dan no untuk tidak. Klik ya, maka data berhasil dihapus. Oke, maka datanya akan berkurang. Untuk data mitranya bisa dilihat dan bisa dicetak maupun disimpan dalam format PDF. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menambahkan data VA atau virtual account dari bank mitranya. Nah, di sini kan tadi kita sudah membuat BMT baru atau mitra baru dan dia belum memiliki nomor virtual akun bank untuk pembayarannya. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Untuk ID VA-nya dia akan ter-create secara otomatis. Kemudian nama mitranya tadi Araga.
untuk data mitra yang sudah kita buat, dia akan otomatis masuk ke dalam dropdown di dalam form VE bank pembayaran. Nah, untuk banknya di sini ada 5 jenis. Nah, tinggal dipilih saja salah satunya. Kita inputkan. Dan simpan. Maka data berhasil disimpan. Oke, kemudian kita coba untuk ubah. Nah, ternyata di sini ubah. Nah, maka akan muncul keterangan data berhasil diubah. Nah, kemudian kita coba untuk hapus datanya. Anda ingin menghapus data? Oh, no. Yang lain saja. Misalkan ini kita hapus. Maka data berhasil dihapus. Nah, kemudian di sini misalkan ingin membatalkan perubahan, sama seperti tadi tinggal klik button batalnya, maka perubahannya tidak akan tersimpan. Di sini kita mencoba untuk mencetak laporan dari virtual account bank pembayaran dari masing-masing mitranya. Nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa disimpan maupun langsung dicetak. Nah, seperti itulah cara membuat virtual account bank pembayaran dari mitra. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu menambahkan data produk. Nah, di sini sudah terdapat data produk perusahaan. Nah, kemudian di sini kita mencoba untuk menambahkan produk baru. Nah, di sini maka muncul sama seperti tadi, ketika klik simpan akan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan dan otomatis tabelnya akan terupdate. Kemudian kita mencoba untuk ubah. Nah, sama seperti tadi juga akan muncul pesan bahwa data berhasil diubah. Kemudian kita coba untuk hapus. Nah, apakah Anda ingin menghapus data produk ini? Ya, untuk melanjutkan. Maka akan muncul keterangan data berhasil dihapus. Oke, kemudian kita coba button batalnya. Ubah. Maka tidak terjadi perubahan. Kemudian kita mencoba untuk kolom cari pencariannya. Kolom pencariannya juga berfungsi. Kemudian kita bisa melakukan proses Nah, di sini akan muncul dan bisa disimpan dalam format PDF ataupun dicetak menggunakan printer. Nah, kemudian kita bisa lanjut. Nah, di sini kita mencoba untuk si akun level admin ini membuka form invoice ya. Di sini kan buttonnya atau menunya nonaktif. Nah, untuk akun level admin ini, dia masih bisa membuka form invoice mitra. Tetapi untuk akun level admin maupun akun level direktur ataupun manajer, dia tidak bisa melakukan proses pembuatan maupun mencetak invoice. Tetapi bisa melihat
invoice yang sudah dibuat dan juga bisa melihat laporannya. Tetapi untuk menyimpan, batal, hapus maupun cetak, buttonnya nonaktif. Nah, di sini kita coba untuk melihat invoice yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini akan muncul daftarnya. Data invoice yang sudah dibuat sebelumnya. Kita back. Nah, di sini kita mencoba untuk melihat laporan invoice-nya. Di sini kita mencoba untuk melihat laporan sesuai tanggalnya. Maka di sini akan muncul laporan sama seperti tadi, bisa disimpan maupun dicetak. Kemudian kita kembali. Nah, selanjutnya kita mencoba ke menu status pembayaran. Nah, sama seperti tadi, untuk akun level admin itu dia tidak bisa membuat atau menginputkan data status pembayaran, mengubah, menghapus, dan juga tidak bisa mencetak kwitansinya, tetapi bisa untuk mencetak laporannya saja. Nah, kita di sini mencoba untuk akun level admin mencetak laporan status pembayaran. Di sini kita bisa memasukkan tanggal untuk melihat laporannya. Nah, di sini akan muncul. Nah, laporannya bisa dicetak ataupun disimpan dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita kembali. Nah, selanjutnya ada menu laporan. Nah, menu laporan ini sebenarnya ketika akan diklik, nanti otomatis dia akan masuk ke dalam form masing-masing di mana letak data tersebut. Jadi ini hanya untuk jalan pintas saja menggabungkan. Jadi misalkan di sini ingin mencetak data laporan mitra, ketika diklik dia akan terhubung ke form data mitra dan bisa dicetak di form tersebut. Sama juga untuk yang lainnya juga sama, untuk misalkan laporan data invoice. Nah, dia akan masuk ke dalam form invoice-nya, kemudian bisa dicetak laporannya di sana. Nah, kemudian ada tentang, ini hanya menjelaskan bahwa program ini merupakan program invoice dari PT PBMT Eroasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba login dengan akun level bagian keuangan, di mana nanti di sana kita mencoba untuk membuat invoice serta membuat status pembayarannya. Nah, selanjutnya kita akan login dengan menggunakan akun level bagian keuangan. Nah, sama seperti tadi, apabila password yang diinputkan salah, maka keterangannya username atau password salah. Dan apabila benar, maka sama seperti tadi, maka akan ada ucapan selamat datang dan level akun tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk akun level admin itu untuk menu data akun, VE Bank, data mitra maupun produknya itu nonaktif. Tapi sama seperti tadi, bisa dibuka. Hanya saja untuk tabelnya datanya tidak terlihat, kemudian untuk buttonnya juga semuanya nonaktif. Untuk data mitra, datanya bisa terlihat, tetapi buttonnya nonaktif. Data VE pun sama, datanya bisa dilihat, tapi buttonnya tidak aktif dan mencetaknya bisa untuk cetak laporannya.
Coba. Tadi. Kemudian produk juga sama. Bisa dilihat tapi buttonnya tidak aktif kecuali untuk cetak laporannya. Langsung saja kita ke menu untuk membuat invoice-nya. Di sini kita tinggal mencari datanya. Tadi data yang baru kita inputkan BMT Araga. Kemudian produknya semisal core system. Ini jumlahnya berapa ya yang digunakan, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, setelah menginputkan jumlah itu, tekan enter, maka totalnya akan otomatis merupakan hasil dari perkalian harga dan juga jumlah. Kemudian kita tambahkan, ketika ditambahkan maka akan muncul ke dalam tabel produknya. Nah, apabila si mitra ini menggunakan lebih dari satu produk, kita bisa menginputkan produk yang lain. Hanya tinggal pada ID produknya kita cari lagi, dia menggunakan produk apa lagi, tinggal dimasukkan, misalkan virtual account, jumlahnya 3, enter, kemudian tambahkan, maka akan bertambah pada tabel produknya. Nah, apabila terjadi kesalahan, kemudian kita hapus nih, ternyata dia hanya menggunakan satu produk. Nah, itu tinggal diklik, kemudian tekan hapus, maka tabel produknya yang digunakan akan berkurang. Nah, kemudian jika sudah, tinggal klik simpan, maka otomatis apabila sesuai, maka data berhasil di sini. Nah, kemudian kita coba untuk melihat invoice yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini sudah ada BMT Araga dengan tagihannya sekian. Oke, selanjutnya kita coba untuk button batal ya. Semisal kita mau membuat invoice nih. Sudah memasukkan datanya, tetapi tidak jadi disimpan, tinggal klik batal saja, maka otomatis tidak akan tersimpan. Nah, kemudian kita mencoba untuk menghapus datanya. Semisal datanya akan kita hapus, BMT Semesta. Nah, kita ingat saja, lihat ID invoice-nya. Kemudian klik hapus. Anda ingin menghapus data invoice ini ya. Data berhasil dihapus. Oke. Nah, kita bisa cek. Nah, di sini untuk invoice yang belakangnya 16 tadi sudah tidak ada. Nah, apabila ingin mencetak invoice-nya, misalkan di sini BMT Araga kita mau cetak invoice-nya, tinggal masukkan saja ID invoice-nya, kemudian cetak. Nah, di sini akan muncul format invoice-nya. Nah, invoice inilah yang nanti akan dikirim kepada mitra masing-masing untuk ditindaklanjuti. Nah, sama seperti tadi, bisa dicetak laporannya juga. Misalnya laporan tanggal 1. Bisa dilihat, laporannya bisa disimpan dan juga bisa dicetak. Kemudian selanjutnya, kita ke menu status pembayaran. Nah, apabila invoice-nya sudah dibuat, dia otomatis akan masuk ke dalam pop-up ID invoice-nya. Nah, kita coba cari tadi BMT Araga. Nah, di sini ada, tinggal kita klik, kemudian tinggal masukkan statusnya terbayar atau suspend. Terbayar apabila sesuai dengan deadline pembayaran maksimal tanggal 15. Kalau misalkan sudah bayar, tinggal berikan status terbayar. Kalau misalkan belum, tinggal masukkan suspend. Kemudian kita
Data berhasil disimpan. Ini ada BMT Araga. Nah, kwitansi ini hanya bisa dicetak apabila status dari invoice-nya ini adalah terbayar. Nah, contoh di sini BMT Harapan. Kita cek statusnya terbayar. Nah, kita cetak kwitansinya. Nah, itu bisa tercetak kwitansi pembayarannya. Tetapi apabila statusnya suspek, contohnya tadi BMT Araga, karena statusnya suspek, kita coba ini tadi Harapan, ini Araga ya. Coba kita cek kwitansinya. Nah, apabila statusnya suspek, maka otomatis kwitansinya itu tidak bisa dicetak atau muncul keterangan the document has no page. Kosong. Nah, kemudian kita misalkan akan mengubah nih BMT Araga suspek menjadi terbayar. Data berhasil diubah, oke. Kita cek kwitansinya. Nah, di sini akan muncul kwitansi pembayarannya. Setelah itu kita mencoba untuk hapus. Di sini BMT Jagat kita hapus datanya. Anda ingin menghapus data ya, kita berhasil dihapus. Nah, BMT Jagatnya sudah terhapus untuk status pembayarannya. Nah, misalkan kita mau membatalkan, sama seperti tadi. Misalkan menjadi suspend, tinggal klik batal, maka tidak akan tersimpan. Nah, berikut merupakan pembuatan status pembayaran dari invoice yang sudah dibuat sebelumnya oleh akun dengan level bagian keuangan. Nah, untuk laporan tadi sama, dia akan masuk ke dalam, kemudian bisa kita cetak. Ini akan cetak untuk data produknya, sama seperti tadi. Nah, kemudian kita coba kembali ke home. Untuk selanjutnya kita akan mencoba login dengan akun level yang ketiga, yaitu akun dengan level direktur atau manajer. Kita keluar terlebih dahulu. Muncul form loginnya. Kita inputkan untuk data akun level ketiga. Apabila salah sama seperti tadi, akan muncul keterangannya. Nah, apabila username dan passwordnya benar, maka akan muncul sama seperti tadi, message keterangan selamat datang ke level akunnya. Nah, untuk akun yang ketiga ini, semua menunya itu nonaktif ya. Sama seperti tadi, tidak bisa diakses. Untuk data akun pengguna, ini khusus hanya untuk akun level admin saja. Kemudian untuk akun VA, dia hanya bisa mencetak saja, melihat laporannya. Kemudian kita ke data mitra, juga sama, hanya bisa cetak dan lihat laporannya. Kemudian produk pun sama, dia hanya bisa mencetak laporan saja, melihat data produknya, tapi untuk menyimpan semua buttonnya itu nonaktif, kecuali cetak dan keluar. Nah, kemudian sama untuk invoice juga, hanya bisa untuk melihat invoice-nya. Kemudian mencetak laporannya. Muncul data laporannya. Kita kembali ke menu status
Pembayaran juga sama, dia hanya bisa mencetak laporan saja. Seperti tadi, kita back ke menu laporan, sama seperti tadi, dia nanti akan masuk ke nya, langsung kemudian bisa melihat laporannya. Kemudian ada tentang. Nah, seperti itulah untuk akun level ketiga, yaitu level direktur atau manajer, di mana akun level tersebut hanya bisa melihat laporan saja. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait demo dari program yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.